Nah, kita sekarang menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Langsung ya ada Tio Pakusadewo. Kita lihat dulu profilnya. Tio Pakusadewo, aktor berusia 57 tahun ini memulai karir sejak tahun 1986 melalui film Bilur-Bilur Penyesalan karena tak sengaja diminta casting saat menemani temannya. Pria yang meraih Piala Citra sebagai aktor terbaik pada tahun 1991 ini 14 April lalu bebas dari penjara untuk kedua kalinya karena kepemilikan 18 gram ganja dan positif mengonsumsi amfetamin serta metamfetamin. Tahun 2017, Tio pernah direhabilitasi dan mendapat dukungan dari Doni Damara, Reza Hetapi, dan Roy Martin yang datang saat sidang. Doni Damara bahkan menutupi keberadaan Tio dari sang ibu yang tidak mengetahui anaknya di penjara. Pria yang hobi bermain harmonika dan melukis bahkan menjual lukisannya di penjara ini 2 kali gagal membina rumah tangga hingga dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Nagra pernah viral karena ketahuan bekerja sebagai driver ojek online. Seperti apa keakraban Tio dan anak-anaknya? Dan bagaimana kedekatannya dengan Doni Damara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Tio Pakusadewo. Halo Mas Tio. Ini orang yang aktingnya keren banget ya. Amin. Dan baru pertama kali aku ketemu sama Mas Tio. Terima kasih sudah datang ke sini loh Mas Tio. Oke, Mas Tio, ini ada artikel yang mau kita tanya. Mas Tio kan pengalamannya di dunia ini banyak sekali ya, termasuk 2 kali pernah diamankan karena kasus narkoba. Dan ya itu pasti hal yang gak enak ya, pengalaman menjalani proses persidangan, ditahan dan lain sebagainya. Apa sekarang yang dari 2 kali penangkapan itu Mas Tio, apa yang berubah dari Mas Tio? Saya makin paham bahwa Tuhan itu sayang sekali sama saya. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan itu memperlihatkan apa yang paling baik yang harus saya lakukan. Ini menurut Mas Tio ini adalah yang paling baik. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya tidak ditahan, biasanya tidak di luar dari penjara itu kita sibuk kerja dan lain-lain kan. Kalau di dalam kan tuh banyak sekali waktunya yang tersedia untuk berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Jadi beribadahnya lebih. Iya, saya kemarin itu sih lebih banyak merasakan nyaman daripada nggak nyaman. Lebih banyak merasakan nyaman. Iya, karena kedekatan Dengan yang di atas. Iya. Gitu. Ini kita lihat di ini kan 2 kali penangkapan ya. Di penangkapan yang kedua itu juga terjadi di masa pandemi gitu ya. Yeah. Ini kita lihat ekspresinya Mas Tio waktu itu karena videonya viral. Ada kelihatan gitu wajahnya tuh betul-betul menyesal, kayak sebenarnya apa ya? Saya setelah keluar dari yang pertama kan kena stroke ya. Kena stroke, kemudian dari beberapa pengalaman teman dan baca-baca di beberapa sumber ini majalah, ada yang informasi yang menarik buat saya, bahwa dengan mengkonsumsi ganja itu bisa meringankan efeknya. Meringankan yang saya rasakan gitu, efek dari stroke. Dan saya coba dan itu benar sih. Benar sesungguhnya. Benar. Apa sih Karena efek? waktu itu saya juga ada Parkinson-nya. Oh. Jadi waktu dibawa ke pusat internasional itu masih Parkinson. Untuk dua hari saya Parkinson, terus ya ditangani di sana. Dan saya waktu pulang itu gejala itu suka muncul. Jadi setiap gejala itu muncul, saya pakai ganja. Untuk menenangkan efek itu. Iya, paling tidak dia meredakan motorik yang bergerak bergetar. tanpa kendali itu. Boleh. Ya kalau ikutin aturan pemerintah ya nggak boleh. Tapi itu sebenarnya digunakan. Beberapa dokter sih menyarankan. Ya saya nggak perlu sebut dokternya siapa, tapi that's what happened. Jadi terus itu yang terjadi sebetulnya. Saya mengkonsumsi itu, dan ketika saya mengkonsumsi itu datanglah pasukan polisi. Selamat malam, saya dari Polda. Boleh kita putar ulang lagi keadaan waktu itu, Mas Tio? Ya, silakan. Kita lihat ya. Saya Iya. Kalau lihat itu apa yang teringat?
kenangan buruk kah? Eh. Sesuatu yang sedih, menyedihkan? Atau Bersyukur lah. bersyukur ya. Kalau nggak, karena saya ditangkap kemarin, saya nggak betul-betul mengenal bagaimana hebatnya zatnya Allah kan, gitu kan. Nah ini kan kemarin menggunakan ganja itu untuk mengatasi gejala Parkinson. Iya. Lalu sekarang bagaimana? Ya karena sudah lewat setahun lebih ya. Terus kemarin kan selama di Polda betul-betul clean, nggak menggunakan apa-apa. Ya jadi ketika hal-hal kayak begitu datang ya ditangani sendiri. Ya pakai obat-obat yang biasa? Enggak juga. Enggak juga? Enggak. Karena nggak ada obatnya? Nggak ada obatnya. Jadi ya sudah. Biasanya kambuh itu kalau apa sih Parkinsonnya? Ada nggak? Ada kalau overthinking ya. Overthinking. Oh kalau stres, overthinking. Iya. Di mana masa pandemi ini juga lumayan. Iya. Dan sesuatu yang berubah. Di luar juga nggak bisa ngapa-ngapain juga pandemi kan. Jadi ya udahlah. Ya, itu. Akhirnya ikhlas aja. Terima. Kita mau tunjukkan foto ya. Kita lihat foto yang berikut ini ya. Ada foto yang berikut, coba kita lihat. Nah ini anak-anaknya Mas. Ada tiga ya Mas? Ya. Ada 3 anak-anaknya. Yang gede dan ada 2 kalau nggak salah yang mengikuti jejak Mas Tio untuk belajar berteater, acting gitu. Betul nggak? Semuanya senang Semuanya kesempatannya beda-beda datangnya ya. Oh, okay. Nah yang satu juga kemarin sempat viral ketika dia mencari uang saku sendiri dengan menjadi driver ojol. Naga ya. Dan ada caption, coba kita lihat captionnya dari Mas Tio waktu itu sempat posting foto, terus captionnya bunyinya adalah kalau seandainya mereka sering mengunjungi begitu ya, seminggu sekali gitu, mungkin Mas Tio akan lebih cepat sembuhnya. Jarang ketemu sama anak-anak. Ya mereka udah besar ya, punya Iya. kehidupannya sendiri, punya kesibukannya sendiri. Jadi saya nggak pernah memaksakan harus datang. Tapi mereka tahu kalau mereka datang saya pasti suka gitu. Saya rasa itu terjadi sama semua orang tua zaman sekarang. Apa merasa jauh sekarang karena mereka sudah besar? Enggak. Jauh hanya fisik aja. Tapi hati nggak pernah jauh. Apa yang Mas Tio rasakan ketika ya Mas Tio menghadapi 2 kali hal yang cukup berat begitu ya, dan itu juga kan anak-anak juga berdampak, mereka yang kemudian juga mengunjungi, dikejar-kejar wartawan juga. Saya bilang sama anak saya, apa yang saya perbuat, kesalahan yang saya lakukan itu nanti ketika kau pulang ada di akhirat misalnya, kau tidak akan diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang saya buat, tapi yang akan ditanya adalah bagaimana perlakuan sikapmu terhadap orang tua. Jadi apa yang saya buat tidak akan ini, tapi kalau lo menjauhi gua itu yang menjadi persoalan gitu kan. Mereka sempat menjauhi atau tidak? Ya kalaupun menjauh saya ngerti, menjauh untuk waktu tertentu yang saya paham, ya wajar ya. Wajar. Tapi sekarang udah Kembali normal. ya. Yang paling kecil malah waktu saya di penjara yang terakhir itu, dia yang sering datang. Dialah jembatan saya sama anak-anak yang lain. Dan buat orang tua siapapun itu ya, kehadiran anak-anak itu luar biasa membahagiakan. Ya kesalahan itu bisa terjadi dan bisa menghampiri siapa aja, mau anak mau orang tua. Iya. Ya kan? Karena sama-sama manusia begitu ya. Nah, yang berikut ada foto yang berikut kita lihat. Ini Mama. Mas Tio cerita. Mas Tio dekat sekali sama Mama, sama Ibu. Dan ini pasti cukup berat ketika beliau nggak ada di tahun 2018. Itu ya Mas Tio juga saat itu secara fisik juga jauh dari Ibu. Ini saya nggak pernah sanggup kalau ceritain. Karena yang mungkin saya pengen share adalah ketika ibu saya sakit dan sampai pada tahapan yang kritis ya, saya waktu itu sudah di rehab di RSKO dan teman-teman datang kasih tahu bahwa ibu saya sakit dan saya dimintakan izin untuk besuk beliau di rumah sakit. Pergilah saya ke sana, sampai saya ketemu saya bilang, terus saya minta waktu sama orang RSKO-nya, terus saya bilang saya merasa ini mungkin udah terakhir saya akan ketemu sama ibu saya. Jadi saya minta tolong diberikan keringan untuk saya stay di sini sampai pagi aja saya bilang. Dan mereka nggak kasih.
Misalnya oke, kalau memang begitu aturannya, saya ikutin, saya kembali ke tempat rehab. Pagi jam 5 subuh saya dapat kabar ibu udah nggak ada. Itu yang saya nggak ngerti. Ini rehab apa penjara sebenarnya? Rehab tai kucing lah itu. Jadi nggak manusiawi kalau menurut saya. Jadi percuma rehab kalau nggak tahu dasar-dasar kemanusiaan. Semenjak saat itu saya udah nggak percaya lagi sama rehab itu. Makanya waktu yang penangkapan kedua, hakimnya pun bilang saya nggak bisa direhab. Jadi kalaupun ada sesuatu terjadi itu tanggung jawab sendiri. Dan saya pulang. Apa sih hal yang paling diingat dari ibu, nasihatnya atau yang kemudian menjadi pegangan dalam langkah Mas Tio? La tahzan katanya. La tahzan itu jangan bersedih. Jadi kalau ada satu masalah yang membuat saya akan bersedih dan tidak mengerti lagi harus bikin apa, dia kasih saya satu amalan untuk membaca itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir katanya. Jadi itulah pegangan saya. Satu lagi foto yang kita mau tunjukkan. Berikut. Doni Damara. Duh, ini 3 orang. kata menggambarkan Doni Damara. 1. Kurang asem, 2. terlalu manis. 3. He's my brother. It's my brother. Doni Damara. Silakan yang terlalu manis. Aduh. Kurang asam. Kita lihat dulu profilnya Doni Damara sebelum kita ngobrol. Ini berdua udah sahabatan dari SMP katanya. Padahal kan SMP-nya beda kan? Beda, saya 12, dia Kanisius. Oh iya. Aku bilang mungkin kenalannya karena sama-sama anak gaul Jakarta Selatan. Justru karena nggak gaul, kita Justru anak karena- perpustakaan, mainnya di perpustakaan. Ketemu di perpustakaan. Aku nggak percaya. Iyalah. Kita lihat dulu profil Doni Damara berikut ini. Doni Damara, aktor berusia 54 tahun yang memulai karir sebagai bintang iklan saat berusia 12 tahun ini menekuni modeling dan teater hingga membintangi film layar lebar berjudul Cinta Anak Zaman tahun 1988. Keponakan penulis novel Ike Supomo ini dikenal telah membintangi berbagai peran seperti menjadi perwira, badut, dan guru ngaji. Ini pernah menjadi aktor terbaik dalam ajang Asian Film Award 2012. Pria yang pernah menikah dengan Vita Maului Amanda tahun 1995 lalu bercerai setelah 7 tahun pernikahan, mempunyai anak bernama Syahrotama Osmar, namun jarang terekspos di Instagramnya. Pemain film horor hitam yang tayang pada 19 Juni mendatang ini akan menjadi lawan main artis pendatang baru bernama Sarah Fajira, penyanyi berusia 25 tahun yang dikenal saat menyanyikan lagu Lati bersama Weird Genius pada Maret 2020 yang sudah ditonton lebih dari 111 juta kali dan terpampang di Billboard Times Square, New York, Amerika Serikat hingga berkolaborasi dengan DJ asal Belanda Yellow Claw. Seperti apa cara Doni Damara dan Sarah Fajira membangun chemistry dalam beradu akting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini temenan dari SMP, SMA, udah tahu segala-galanya ya gitu. Wah, masih banyak yang belum tahu. Mas Tio bilang katanya Mas Doni terlalu manis. Emang ya orangnya terlalu manis juga? Terlalu manis dia untuk Percaya. anjingnya. Untuk anjingnya maksudnya. Itu sama anjingnya manis banget. Nah, dan Mas Doni ini juga kan apa yang dialami Mas Tio selalu ada mendampingin penangkapan yang pertama waktu itu, bahkan Mas Doni sering datang ke rumah ibunya Mas Tio waktu itu, betul. Ya untuk menemani juga ya. 3 kata, kalau tadi 3 kata dari Mas Tio buat Mas Doni. Kalau Mas Doni ke Mas Tio 3 kata menggambarkan Tio Pakusadewo. Kalian bisa berteman sih. Kelamaan berteman cuma bikin salah dikit, sorry beres. Oh gitu. Pernah kesalahan apa ya, atau pernah hal-hal yang berat tuh yang menurut ini sebenarnya nyebelin. Pacarnya pernah diambil orang. Acara siapa? Diambil sama itu? Enggak lah.
Cari itu diambil ini. Itu paling mungkin kan, tapi nggak juga sih. Jodoh tuh nggak akan lari kemana. Paling lari ke temen. Coba kita lihat, mereka tuh kalau postingannya di Doni Damara itu suka ada komentar dari Mas Tio Pakusadewo ya, bunyinya mesra banget loh gitu ya. Coba baca nih. Aku suka aktor yang ini. I adore and proud of Mas Pakusadewo seutuhnya. Ada apa di antara mereka sesungguhnya? Kita akan bahas lebih lanjut, jangan kemana. Tetap di Rupi.